Halo, siapa Udah. nih pakai masker? Kayak kita makin hari Hancur aja. makin banyak kan. Makin Kayak banyak ninja. aja. Hancur. Masalahnya kayak ninja. Oh, muka gue. Sekarang gue tutup dulu. Abis ada accident. Oke. Oke, boleh kenalan dulu nih, kenalan. Biar teman-teman Oke. yang nonton nggak bingung dan pada tahu. Gua Ervan. Ya gue Ervan. Terus apa lagi nggak? Yo, kan kenalan kerja di mana, lulusan mana, apa? Waduh, Anjing. Lengkap. Harus banget ya pakai lulusan mana ya? Kok ribet? Horoskop. Aku lulusan SMA. Nggak kuliah. Yang enggak. Kuliah di Malang di Malang. Ah, di Malang. Salah satu universitas di sana lah ya. Iya, kerja. Itulah pokoknya. Apa? Sibuk kerja atau apa gitu. Sibuk usaha aja sih. Usaha. Jadi kuli. Kadang nyemen, kadang bikin spiteng gue. Apa aja ya lah ya dikerjain. Ngomong-ngomong kayak sekarang lagi ngetren usaha sih. Sekarang tuh di mana-mana ngetrennya tuh usaha. Kayak Andra tuh usaha terus tiap hari usaha biar istrinya tetap bertahan sama dia gitu. Pokoknya apa aja dilakuin biar lu jangan tinggalin gue. Tinggalin gue gitu. Soalnya gimana? PHK, Bro. Iya. Oh, dulu sempat kerja di PHK. Iya. Sebelum pandemi lagi kan? Gak ada alasan. Udah paling cocok udah itu. Tapi sebenarnya kan berbeda sama yang lain. Gara-gara pandemi. Jadi gue anti mainstream sebelum pandemi udah duluan gitu kan. Biar jadi trendsetter. Colong start. Iya. Sebelum Omnibus Law ditetapkan. Itu udah berapa lama tuh di PHK-nya? Dari 2019 bulan Agustus. Sama lah kayak Andra ya. Gue baru tahun kemarin, akhir tahun. 2020 Andra? 2020. Oh iya, sorry. Dihabiskan project. Gua yang 2019. Enggak lah, 2020 juga pertengah awal. Ya enggak lah Andra. Iyalah. Oh gitu ya. Oke. Jadi pas pandemi ya. Jadi emang setahu gue sih enggak sih. Setahu gue karena gue sempet ngalamin nganggur hampir setahun tanpa pandemi. Gitu. Emang pas sih. Pas. Iya, 2019 ya? Iya, 2019. Iya. Kan pandemi. Emang PHK kan 2020 Maret. Iya, makanya PHK ini menarik sebetulnya. Banyak yang di PHK, banyak yang memilih PHK gara-gara pandemian gini nih. Jadi dipaksa kreatif. Banyak yang merasa ketolong jadi pandemi ini buat alasan. Iya. Gak benar. Anda nganggur. Iya, pandemi gimana dong? Pandemi, Bro. Iya dong. Nanti kalau nggak pandemi, lu nggak kerja, kucing gua lahiran gitu tuh. Iya tuh.
Jadi sebenarnya pandemi ini merubah pandangan orang ya. Pandangan orang masalah nganggur. Iya, iya. Pandemi nganggur nggak apa-apa. Memaklumi. Jadi Memaklumi. Membuat maklum. semuanya menjadi wajar. Iya, Iya. jadi wajar. 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 Padahal Mas PHK-nya Ervan. sebelum pandemi. Iya, Iya. yes. Mas Ervan, ngomong-ngomong udah nikah nih ya kayaknya. Udah. Gimana? Wah, berat. Saat nikah pun jaringan tidak mendukung. Iya. Jadi sebetulnya Kena tanya dia nge-freeze. Kan Dia. dia langsung nge-freeze. Ternyata iya. ini cara lari dari pertanyaan ternyata. Iya. Gue nge-freeze coy. Lu yang nge-freeze kok gue sih. Lu yang nge-freeze. Kita di sini kita akhirnya saling tuduh-tuduhan. Iya. Ini yang bahaya kayak gini, Indra. Yang gini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya sih. Emang saling nggak tahu gitu kan. Dan saling Jadi semua nyalahin. itu harus yang akhirnya harus saling memahami, Pak. Kayak pengangguran gitu. Iya. Karena COVID jadi harus pahamin. Pengangguran, pernikahan, ya kan? Pendidikan. Itu sama-sama harus saling memahami. Lu kenapa nggak sekolah? Lu kenapa nggak nikah-nikah? Lu kenapa nggak kerja? Sekarang ngapain lu sekolah bayarnya tetap, tapi di rumah cuma sejam 2 jam, dapat apa? Mendingan lu sekolahnya tahun depan lagi. Iya. Bener sih. Bener. Jadi gimana tadi, Mas Ervan? Udah nikah apa gimana nih kata Andra tadi kan? Pertanyaannya. Udah. Nggak nge-freeze lagi kan ini? Enggak. Udah nikah. Dia nggak lari. Kalau ini nggak lari. Udah nikah. Udah nikah jauh sebelum Andra kayaknya. Gitu. Enggak, soalnya ini, gue ngeliat lukisan di belakang nih pria dan wanita, bagus banget temanya. Oh iya. Iya. Itu prewed. Bagus berarti acaranya ya. Bullshit. Kenapa? Bukan bullshit ya. Ya acara itu yang penting kan nikah itu apa sih yang wajib sih sebenarnya? Kalau itu kemarin yang adalah akad kan? Iya. Nah, akad. Yang penting sebenarnya kalau misalkan gini deh, kalau misalkan lu datang ke undangan teman lu, yang ada acara di undangan biasanya kita lihat kan ada akadnya jam berapa, resepsinya jam berapa. Sebenarnya kita sebagai teman itu yang benar itu menurut gue yang datang itu ya pas akad. Oke. Dibanding pas resepsi ya. Sakralnya karena di mana teman kita nikahnya ya pas akad bukan pas resepsinya gitu. Berarti bener gue. Berarti gue bener, Ndra. Gimana? Karena gue temen lu, gue nggak datang pas acara lu nikah. Iya kan? Iya. Karena waktu akad lu nggak ngundang gue kan, nggak tahu gue akadnya di mana. Kan di tempat yang sama. Alasan iya. Tapi waktu itu Mas Ervan ini acaranya akad aja memang atau gimana? Enggak sih, ada resepsi. Ya kalau nah itu dia akad ada resepsi. Ya waktu ya cuman ya sebenarnya kalau misalkan dilihat-lihat dari pandangan gua itu sebenarnya
yang terpenting kan akad ya. Misalkan kita habis itu ya lanjut acara, setelahnya resepsi itu ada timbul, ini sebenarnya buat apa sih gitu loh, buat apa gitu kan. Menikah berarti ada ini ya udah ada menjalani resepsi, terus menyesal nih sekarang menjalani resepsi. Kalau ada opsi untuk tidak resepsi, mendingan tidak gitu. Kalau bagi orang yang gini, resepsi itu nggak salah, nggak salah. Okay. Kalau mampu, kalau mampu untuk mengadakan resepsi itu, misalkan. Tapi kalau misalkan kan ada ya beberapa contoh kayak misalkan resepsi ya seperti wajib gitu kan, nikah ya harus resepsi. Nikah berarti ya harus konteksnya resepsi. Dipaksakan ya? Iya, dipaksakan. Sebenarnya kalau misalkan kayak gue pernah ada temen tuh nikah itu cuman gini doang. Ini dari keluarga yang benar-benar terpandang ya. Maksudnya terpandang tuh ya dikenal banyak orang lah dia. Kolega segala macam. Dia bikin kalau kemana-mana itu, diliatin orang. Nah, sebenarnya gini, bikin acara kayak di masjid doang, akad nikah. Sebelum waktu ada makanan, kemudian yang diundang hanya keluarga, kemudian dia cuman ngasih kupon waktu orang masuk, ngasih kupon. Jadi setelah acara ada makan-makan di situ. Nah dia ada rantang, Pak. Nah kupon itu buat nukerin rantang, yang nantinya rantang itu ada makanannya dibawa pulang dan itu sebagai souvenir. Udah cukup itu doang. Kupon ya, kupon. Udah kupon. Kadang kan acara. Kalau aku dulu sama Andra sering datang ke sebuah acara bukan kupon, voucher ya Andra ya. Gue suka kebalik kupon dan voucher. Iya kan? Iya, ada di suatu tempat acara pakai voucher. Iya. Boleh lah nanti dibahas-bahas tentang voucher-voucher itu. Bukan pernikahan. Bukan. Menghamburkan. Oke, balik lagi. Balik lagi. Oke, balik. Balik lagi. Ternyata jadi masalah ya. Jadi kemarin masalah sih enggak. Sekarang Mas Irfan. Maksud gue gini, jadi masalah tuh dalam arti gini. Kalau gua misalnya beli motor gitu ya. Terus gue bilang, wah nih motor mantep nih, enak dipakai, bisa nikungnya enak, bensinnya lumayan irit, ada banyak gunanya, pasti akan selalu dibahas dengan hal-hal yang berdekatan ke arah positif. Kan gitu kan. Nah, gue sering dengar akhir-akhir ini nih, banyak generasi kita ya kan, itu suka yang diobrolin nih, emang penting ya ngadain resepsi. Berarti kan memang menerimanya setengah-setengah. Iya dong. Sebenarnya kalau misalnya penting atau tidaknya itu sebenarnya kan yang menonjol sebenarnya masalah pride sih, bukan masalah lu sebenarnya mau ya memang kalau misalkan di agama kan ya memang harus kita ada orang tuh harus tahu kalau kita sudah menikah supaya menghindari fitnah gitu kan, menghindari fitnah bahwa kita sudah nikah gitu. Nah biar orang tahu, tapi kan nggak perlu namanya kayak gitu kita di acara gede-gedean banget. Apalagi sekarang zamannya kayak sosial media udah gencar banget kan. Sebenarnya kayak dari sosial media ya orang udah pada tahu semua gitu. Jadi fasilitasi ya. Iya, tidak menyalahkan tapi sebenarnya itu tidak perlu banget. Iya, berarti kan banyak yang mengadakan dengan keadaan yang kurang happy lah. Kalau happy-nya pasti happy, tapi pasti dengan perdebatan yang panjang juga. Kayak kemarin Andra masih berpikir, oh ini kan gue nikah bukan berdasarkan
kebudayaan ya atau adat kan. Yang penting kan yang penting kan hijabnya gitu kan. Kalau pesta-pestanya kan ya yang penting kan ya menurut gua akhirnya ternyata itu sulit juga ya dikomunikasikan ya. Ya itu kan kita tuh nikah kan nggak hanya kita yang nikah, tapi seluruh keluarga besar yang nikah keluarga besar. Ya itu yang kalau misalkan kalau kayak di saatnya kita doang kayaknya kenapa kan banyak kenapa sih kita sebagai keluarga nggak dilibatkan di nikahan gitu kan. Dilibatkan. Ya, itu kan seringnya kan kayak gitu akhirnya dilibatkan jadi kadang-kadang malah ada yang berantem malah antar keluarga gitu kan. Itu gue pengennya kayak gini, gue pengen gaya Arab, gue pengen gayanya Jawa lah segala macem gitu. Itu masalah ini aja sih, gengsi sih menurut gue, gengsi sama tradisi tradisi yang menjadi kewajiban gitu. Sebenarnya masalah utamanya ini karena miskin, nggak punya duit. Lah, jadi kan gini, pilihan. Ya betul. Iya kan? Karena akhirnya sulit dikomunikasikan kan? Iya, memilih resepsi atau tidak karena ya gampangnya mungkin ada dua pilihan ya. Kita punya duit 100 juta, anggaplah 100 juta. 100 juta nih kalau kita bikin acara, ini jadi nih acara pernikahan. Tapi kadang di sisi lain orang mikirnya, anjing daripada bikin resepsi, mendingan gua DP rumah kali ya. Lebih berguna. Mungkin untuk 100 juta lu beli di Tambun juga dapat cash. Nah itu dia, maksudnya konteks situasi-situasi yang pas-pasan kan berarti kan. Iya. Mungkin kalau orangnya berlebih, ya gue pengen ada acara. Kalau untuk nanti masa depan keluarga gue, ada kok budgetnya. Gitu. Jadi buat budget pilihan buat penyesalan. Iya, jadi benar juga. Jadi buat orang-orang yang misalnya mau nikah, terus susah komunikasi sama orang tua, lu kirim aja linknya YouTube ini, mudah-mudahan bisa mikir juga orang tuanya. Oh, ternyata maunya gini, gitu kali. Iya, mungkin kayak orang-orang yang ada yang berada ya, misalkan dia dikasih ya yang misalkan orang kaya banget yang misalkan ya udah lu gua kasih budget 2M buat bikin acara gitu kan. Kalau gua malah mikir gitu, 2M gua buat acara buat semalam doang. Lu gila apa 2M buat semalam doang gitu loh. Kemarin itu kan malah apa ya? Gue sendiri sih nggak pernah lihat ya. Tapi kemarin itu kan malah heboh-heboh gue baca kan ada yang ini live di TV malah. Lebih gokil lagi kan banyak sponsor Pak kalau itu Pak. Oh gitu. Lagian banyak juga dia duitnya. Nah ya tadi. Akhirnya balik lagi kan, Pak. Gak bisa gitu. Gak bisa gitu. Ini kan akhirnya bahasanya gini. Hari gini lu mending ngabisin duit buat resepsi atau buat melanjutkan hidup kan gitu kan? Iya. Berapapun angkanya. Lu dikasih duit nih, misalkan buat nikah nih, nak kata orang tua kan, nak gue kasih duit 3M. Lu bikin acara sesuka hati lu nih budgetnya. Gue megang duit 3M, gue buat acara semalam. Ya udahlah bikin acara yang 200 jutaan aja lah kalau gue. Bikin acara 200 juta, yang penting teman-teman gue itu sisanya bisa gue buat usaha lain mungkin. Atau mungkin beli rumah kan 2M dapat. Gitu loh. Iya. Atau gitu loh. Jadi banyak hal yang lebih bermanfaat dibandingkan itu sih sebenarnya. Tapi kalau orangnya punya budgetnya unlimited ya no problem. Nah, itu dia. Karena saat lu dikasih 3M, lu lagi miskin. Jadi lu mau save uang sebanyak-banyaknya. Jadi kan realitanya kan gitu kan, Bro. Realitanya kan Kalau gue sih memang orang tua gue nggak ngasih duit buat 3M ataupun 200 juta. Gitu.
Memang gue tau datang bawa cucu gitu, ayo nikahin gue nggak kan gitu. jadi pilihannya tuh gitu kan, pilihannya antara lu menerima uang atau lu memaksa keadaan gitu aja. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah maksa keadaan, ini ada sih. Gue pernah dapat cerita dari teman gue. Ini menarik sih. Dia terbebani dengan acara pernikahannya, ya acara resepsinya sih lebih tepatnya. Maksudnya paksaan keluarga ya sampai akhirnya dia ini ngutang. Udah aneh sih menurut gue. Kalau sampai ngutang itu ya apa ya? Lu maksain banget dan berharap duit ampau itu bisa balikin utang. Itu serem. Pasti banyak. Padahal itu jadinya nggak seberapa loh ampau itu. Nah, hitung-hitungannya kan nggak kayak gitu kan? Iya. Nggak kayak gitu. Iya. Jadi gini, misalkan kalau misal paling lu balik 40-30% itu bagus banget itu. Gitu ya. Ampau itu. Iya. Balik 30%. Soalnya Andra waktu itu baliknya 120% katanya. Dan menang banyak loh. Nanti dipalakin. Iya. Kalau gue kan memang balik 200%. Karena tanpa modal. Nggak keluar apa-apa. Iya, nggak modal, nggak keluar apa-apa. Tenaga. Iya, tenaga. Tenaga sama nyali, modalnya itu aja. Aduh. Balik lagi ini, pernikahan ya butuh resepsi. Buat gue sih butuh bagi yang mampu, tapi waras-waras aja lah. Maksudnya sadar diri juga. Ya tolonglah. Buat sebagian orang itu malah penting gitu. Maksudnya kayak misalkan ya tokoh-tokoh masyarakat gitu kan, kayak ya menteri kayak gitu-gitu. Itu ya mungkin mereka ya mau dipandang gitu kan. Ya sekarang kayak menurut gue yang kayak ini loh, yang maksudnya menurut gue kalau yang sampai hura-hura yang seperti itu belum kaya sih kalau gue, yang apa-apa diperlihatkan gitu kan. Sekarang lu lihat aja yang punya siapa, orang terkaya di Indonesia sih mana mau sih timbul ke permukaan gitu kan. Nggak ada yang mau. Ya itu yang the real kaya yang seperti itu. Ya makanya Andra sedikit agak malu dia kalau tampil di permukaan. Di YouTube, di mana tuh agak malu. Takut dipinjemin. Sewajar-wajarnya aja lah. Orang ngechat, pinjem dong. Tapi gini, Brother Ervan, gue mau nanya sesuatu yang nggak menarik juga. Waktu itu dengan segala pemikirannya, kenapa akhirnya Lau memutuskan untuk oke lah gue resepsi? Ya, pertama sih waktu itu sebenarnya sih udah perencanaannya udah lama ya, udah setahunan, udah berjalan. Terus gue juga lagi di mana sih, di Batam kalau nggak salah. Ya udah yang jalanin ya, yang di sini ya calon bini gue lah. Dan udah berjalan aja begitu, ya udahlah jalan, ya udahlah udah terlanjur, ya udahlah harus begini, ya udah. Berarti kan memang dipaksa keadaan. Ya. Dipaksa keadaan atau memang malas berkomunikasi akhirnya? Bukan malas berkomunikasi ya. Sebenarnya kan kalau nikah itu kan apa ya? Ya kembali lagi tadi adalah dua keluarga yang menjadi satu gitu kan. Jadi ya sebenarnya kan kalau tamu itu sebenarnya lebih banyak kan orang tua dari orang tua kita kan dibandingkan teman-teman kita gitu kan. Gitu. Iya. Enggak, tapi yang banyak ide biasanya om tante. Oh gitu. Oh gitu malah ya. Ide tapi nggak mikir.
Iya. Jadi kalau nikah itu ternyata orang tuanya biasa aja, calon mempelainya biasa aja, om tantenya nih yang luar biasa gitu. Dahsyat. Oh gitu. Kadang suka lupa ini beban nih yang mikulnya gimana. Padahal suka lupa ya. Ini sepupunya kere. Berarti ini umum ya? Berarti umum ini. Ponakannya pere nih. Ngeri. Daripada ide mendingan transfer. Iya, itu lebih manfaat. Nggak, coba yang nonton kalau setuju ya komen coba. Bener nggak maksud gue kayak gitu? Ini adalah gue menyampaikan aspirasi lo pada. Pasti lo semua begitu kan? Jadi pengalamannya Andra kalau lu nikah, pasangannya oke-oke aja, orang tua masih bisa diajak ngobrol, om tante nih yang tahu-tahu jadi wow musuh baru ya. Musuh baru. Ngerti. Ama Gitu ya. Yang doyan rumpi-rumpi, tetangga banding-bandingin. Nih kayaknya nih dia kan kuliahnya di sini, kerjanya ini, pasti nikahannya bagus. Dia nggak tahu. Gitu ya? Iya. Kesimpulan dangkal sebenarnya. Iya. Anggapannya kalau orang kuliah di suatu tempat itu wah, gitu kan? Iya. Padahal kan nggak tahu orang itu dapat beasiswa kan nggak bayar kuliah. Berat nih. Ya nggak apa, tapi nggak apa-apa. Itu kan lika-likunya sebenarnya. Iya, benar. Lika-liku yang ya sudah kalau misalkan lo lihat kayak nikahan di luar negeri sebenarnya nggak kayak gitu, kecuali yang kayak anak istana gitu ya di Inggris gitu. Kayaknya gue ngelihatnya nikah ya biasa aja, kayak garden party kayak gitu doang kan. Itu dia. Kemana tadi? Kok tiba-tiba cabut? Saya ngelihat ini, Pak. Ngelihat undangan nikah. Iya, karena lagi di sebuah kota di tengah hutan mungkin ya. Sorry lah, jaringannya menarik banget. Menarik. Di mana, bro? Ya, lagi di Wonogiri. Lagi di Jawa Tengah lagi. Ya. Kebetulan lagi ini lagi disuruh Andra keliling sana, keliling sini. Tur. Tapi ngomong-ngomong nih, ini kan udah jadi bapak nih kayaknya nih. Kira-kira kalau misalkan jadi orang tua, anaknya ini pengen kayak gimana? Maksudnya nikahnya pengen kayak apa? Kalau kita sebagai orang tua kan udah pernah ngerasain kan? Nggak mungkin tega dong. Ya, pengennya menjadi apa gitu kan? Pertanyaan bagus itu. Sebenarnya kalau gue sih kayak anak itu, kalau gue pengalaman kita kan ya walaupun belum bagus gitu kan, belum bagus juga. Sebenarnya kalau sekarang kayak sekolah, sekarang lu sarjana nih sekolah S1, lulus lu kerja UMR kan? Mungkin UMR kan? Freelance atau enggak bakti sosial gitu. Bakti sosial dulu. Berapa ribu orang yang nganggur, sarjana yang nganggur sekarang ini? Banyak. Iya. Kayak yang nonton ini pasti pengangguran juga.
waktunya dia buang-buang buat hal nggak penting nontonin. Iya. Tapi gini loh, kalau misalkan lu kayak ngantor, kayak gue kerja dulu kayak misalkan kalau lu permanen di suatu kantor itu ijazah itu penting, coy. Karena untuk naik lu ke jabatan selanjutnya itu kan minimal S1, minimal lu punya sertifikat apa bla 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 bla. Tapi kalau lu misalkan mindsetnya adalah pengen usaha, gak usah sekolah, Pak. SMA aja cukup, Pak. Ngapain? Setuju kalau udah ada planningnya. Tapi udah kalau udah ada planning anaknya. Lu pengen jadi pengusaha ya, misalkan bidang apapun itu ya. Dibandingkan lu kuliah. Misalnya kan lu kuliah 4-5 tahun. Kuliah 4-5 tahun habis berapa itu? Lu itu 4-5 tahun habis sampai MM-an kan pasti. Kalau misalkan kita ikutin sekolahnya, kosannya, makannya, segala macamnya, biaya hidupnya gitu kan. Itu kan udah menyentuhnya M lah pasti. Ya. Iya, kemarin kata Andra apa? Buat ruko mendingan. Iya, mendingan lu buat usaha. Dan berapa banyak orang yang lulusan SD itu usahanya mendunia gitu kan. Apa udah multinasional gitu. Yang udah bisa ekspor segala macam itu kan. Jadi belajar itu menurut gue nggak mesti, ya penting, sekolah itu penting, cuman tidak menjadi patokan orang menjadi sukses lah. Nggak menjadi jaminan lah ya. Iya. Tapi di kenyataannya nggak gitu. Gua ngalamin sekolah itu. Sebentar. Kalau sekolah itu kayaknya buat bangun relasi ya. Tapi kayaknya itu intinya. Tapi gini, kita bahasnya continue lagi kali ya. Maksudnya ini kan Zoom ini bangsat nih. Nanti kita keputus. Bukan maksud bikin lo pada penasaran yang nonton. Nggak ada maksud. Biar tahu ini Zoom-nya nggak premium. Iya. Jadi buat Zoom yang mau sponsor. Oke ya. Kita pamitan untuk pesan selanjutnya. Yo, kita lihat nextnya gimana ya. Yuk. Oke. Yuk. Udah mulai. Halo, siapa nih pakai masker?